Kembali lagi di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Interaksi desa dan kota. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih. Nah, di sini perbedaan karakteristik mengakibatkan adanya interaksi antar wilayah. Misalnya, wilayah saling melengkapi, wilayah saling berintervensi, dan adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang yang berkaitan dengan jarak. Kemudian, wilayah-wilayah zona interaksi menurut Bintarto. Jadi dalam sebuah interaksi, Bintarto membagi ke dalam beberapa wilayah. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah wilayah city. Ini adalah wilayah berupa kota, kemudian suburban, subdaerah perkotaan, ada suburban fringe dan urban fringe, kemudian rural, urban fringe, dan yang terakhir adalah rural. Berikut adalah ilustrasi gambar dari wilayah-wilayah interaksi yang disebutkan oleh Bintarto tadi. Hampir mirip dengan teori konsentris kalau kalian sudah mempelajari di pola keruangan sebelumnya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. City adalah pusat kota. Suburban adalah tempat tinggal para pengelaju atau penduduk yang melakukan mobilitas harian ke kota untuk bekerja. Kemudian suburban fringe adalah daerah di mana tempat peralihan antara kota dan desa. Selanjutnya adalah urban fringe, yaitu batas wilayah terluar suatu kota. Kemudian ada rural urban fringe, yaitu terletak antara kota dan desa. Nah, di sini penggunaan lahannya sudah campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Kemudian yang terakhir adalah rural, yaitu daerah pedesaan. Selanjutnya ada teori interaksi wilayah. Pada interaksi kota desa sekarang ini kita akan mempelajari ada 3 teori, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik atau indeks konektivitas. Yang pertama adalah teori gravitasi. Teori gravitasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat interaksi antar wilayah. Yang mempengaruhi adalah faktornya jumlah penduduk dan jarak. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada rumusnya. Penduduk A atau wilayah A dikalikan dengan penduduk kota B atau wilayah B dibagi jarak antara wilayah A dan wilayah B pangkat 2. Ini adalah rumusnya. Kita perhatikan contohnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya adalah teori titik henti. Teori titik henti digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi, industri, atau pelayanan-pelayanan sosial antar dua wilayah agar mudah dijangkau oleh penduduk. Jadi misalkan ada 2 kota atau 2 wilayah A dan B ingin membangun sebuah rumah sakit, maka lokasi yang tepat di mana itu kita menggunakan teori titik henti. Apakah lebih mendekati kota B pembangunannya? Apakah lebih mendekati kota A untuk membangun rumah sakitnya? Nah, untuk mengetahui lokasi yang strategis dan paling pas, kita menggunakan teori titik henti. Rumusnya seperti yang ada di slide ini, yaitu jarak antara wilayah A dan B per 1 plus akar PA, yang sini adalah penduduk yang jumlahnya lebih banyak dibagi dengan PB, penduduk yang jumlahnya lebih sedikit. Kita perhatikan contohnya. Ini adalah contohnya. PA adalah penduduk kota A karena jumlahnya lebih banyak daripada penduduk kota B yang hanya 10.000 jiwa. Dan yang perlu diperhatikan adalah penulisan jawabannya. Di sini hasil akhirnya adalah 20,74, tapi itu bukan jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya adalah 20,74 km dari kota B. Harus ada dari kota A atau B. Nah, bagaimana cara menentukan kota A atau B? Nah, penentuan ini ditentukan dari dilihat kota mana yang paling sedikit penduduknya. Karena kota B paling sedikit penduduknya, maka kita tulis dari kota B. Dan yang terakhir adalah teori grafik atau indeks konektivitas. Digunakan sama halnya dengan teori interaksi untuk mengetahui seberapa kuat interaksi antar wilayah. Tapi di sini memperhatikan faktor-faktor lain, yaitu sarana dan prasarana transportasi. Oleh karenanya rumusnya adalah indeks konektivitas sama dengan jumlah kota dibagi dengan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar kota-kota tersebut. Kita perhatikan contohnya. Nah, di sini adalah ilustrasinya berupa gambar. Titik-titik hitam itu adalah kota dan sedangkan garis-garisnya adalah jaringan jalan. Jadi kalau kita hitung ada 4 titik yang artinya ada 4 kota atau 4 wilayah. Kemudian ada 4 garis yang menunjukkan ada 4 jaringan jalan, sehingga ketika dihitung nanti akan 4/4 sama dengan 1. Itulah kekuatan interaksi teori gravitasi, teori grafik.
Kemudian dari adanya interaksi desa dan kota pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, kita akan pelajari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif bagi desa dan dampak positif bagi kota. Yang pertama bagi desa. Dampak positifnya adalah pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat. Angka buta huruf menurun. Perluasan jalur jalan di desa meningkat juga. Produktivitas desa semakin meningkat karena adanya teknologi seperti traktor. Kemudian pelestarian lingkungan juga semakin lebih maju karena adanya disiplin ilmu dari kota yang masuk ke desa dan lain sebagainya. Bisa kalian cermati pada slide berikut. Kemudian dampak positif bagi kota. Yang pertama adalah tercukupnya kebutuhan bahan pangan karena desa menyetorkan atau menjual ke daerah kota. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja melimpah karena ada banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke kota. Dan yang ketiga adalah produk-produk dihasilkan di kota bisa dijual, dipasarkan sampai pelosok desa. Ini adalah dampak positif bagi desa dan bagi kota. Kemudian dampak negatifnya bagi desa, modernisasi bisa mengalihkan orientasi yang mereka bekerja di sektor pertanian berubah menjadi non-pertanian. Kemudian penduduk desa mudah terpicu oleh iklan atau tindakan kejahatan yang ada di televisi. Kemudian pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian karena sudah banyak warga yang lebih muda memilih untuk tidak melanjutkan sebagai petani dan lain sebagainya, bisa kalian cermati. Dan dampak negatif bagi kota adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena banyak penduduk melakukan urbanisasi ke kota tanpa keahlian khusus, sehingga di sana mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, nilai lahan di perkotaan mahal sehingga banyak penduduk tinggal di tempat yang kurang layak atau bisa disebut sebagai slum area. Dan yang ketiga adalah terjadi degradasi kualitas lingkungan karena banyaknya penduduk, maka pemanfaatan lingkungan, air tanah dan lain sebagainya akan semakin meningkat yang menyebabkan penurunan atau degradasi kualitas lingkungan pada kota. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan glory geografi.